城头鹿尾的鼠辈彼此，你想必已经达到了不要复印。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua spoiler yang berjudul Peerless Battle Spirit. Namun seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Namun mohon maaf, dikarenakan beberapa hari yang lalu channel Lengko Mupi terkena dolar kuning. Jadi Mimin mohon bantuannya kepada kalian semua untuk bantu like, komen, dan subrek channel Lengko Mupi 3 agar Mimin lebih semangat lagi dalam uploadnya. Nah, kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap bukan dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Pada episode kali ini, yang mana kelihatan Master White Tiger ia dibuat terkejut pas melihat ke atas langit. Dikarenakan melihat ada dua orang monster yang melayang-layang di atas langit, kata Master Phoenix itu. Dan Master White Tiger berkata bagaimana mungkin bahwasannya mereka berdua adalah monster yang sudah mati. Lalu mendengar ucapan dari Master Black, membuat sang Master White Tiger sangatlah marah. Lalu Dwoking lagi-lagi, ia bagaimana mungkin anak itu bisa melakukan semua ini. Lalu kemudian tetapan sang Master White Tiger tertuju kepada orang dari aliansi Xingdao. Pada kultivator dari aliansi Xingdao, kenapa kalian diam saja di tempat? Lalu memerintahkan agar cepat maju membantu kepada sang Master. Lalu aliansi Xingdao yang mengetahui bahwasannya situasi tidak lagi berpihak kepada Master White Tiger, mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu. Sehingga sang Master White Tiger melihat para kultivator dari aliansi Xingdao melarikan diri, membuat sang Master White Tiger pun ia benar-benar marah pisan. Lalu kelihatan sang Master Phoenix dan Master Black itu berkata, "White Tiger, jika kamu berhenti sampai di sini saja, maka dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Namun sang Master White Tiger menolak untuk menyerah diri. Dan ia langsung meraung ya geng, serta membincangkan bahwasannya selama ini, atau selama bertahun-tahun lamanya, dia ingin merubah takdir dirinya. Tapi kalian meminta agar dia menyerah saja, maka itu hal yang tidak mungkin. Lalu setelah mengatakan itu, tiba-tiba sang Master White Tiger menangkap si Peng Yun. Dia menggunakan si Peng Yun untuk mengancam semua orang. Dan kelihatan Dwoking ia menyerahkan martial spirit milik mantan kaisar. Namun Komandan Zhao mencibir bahwasannya dia ingin mengancam terhadap dirinya dengan nyawa pengkhianat yang begitu konyol. Tapi tiba-tiba si Peng Yun ia berteriak bahwasannya kepada sang guru, "Tolonglah aku." Bahwasannya Komandan Zhao pun langsung memutuskan untuk menyelamatkan si Peng Yun. Lalu karena ia masih menganggap dia sebagai guru, bagaimana bisa dia mengabaikan terhadap dirinya? Lalu kelihatan sang Komandan Zhao menggantikan Phoenix di tubuh Peng Yun, sehingga si Peng Yun bisa lulus dari jelatan Master White Tiger. Lalu Master White Phoenix menjelaskan Komandan Zhao telah membangkitkan kekuatan Phoenix pada tubuh diri Peng Yun. Dan di saat yang bersamaan primordial spirit yang ada di dalam tubuhnya kelihatan jadi hancur, sehingga dia bisa mendapatkan kembali esensi terhadap tubuhnya. Namun karena itu semua Komandan Zhao akan mengalami perubahan yang drastis, karena akan ada efek samping yang besar dan tidak bisa dihindari. Dan pada saat ini Cinan juga mengkhawatirkan terhadap Komandan Zhao, bahwasannya umur sang komandan tidak bisa diketahui sejauh mana dia. Dan rambutnya telah memutih sekarang dan tentunya giginya sudah ompong ya geng, menandakan bahwasanya sang komandan sudahlah tua. Lalu kelihatan sang Master ia pun langsung menangkap Komandan Zhao dan lalu meminta maaf karena dia merupakan murid yang tidak kompeten di saat seluruh dunia meninggalkan terhadap dirinya. Hanya sang gurulah masih berdiri untuk muridnya. Dan sang guru menggunakan teknik terlarang untuk menyelamatkan terhadap dirinya. Padahal itu akan membahayai wajah sang guru. Melihat guru dan murid yang saling mengakui
membuat Qinan tersepona dan sang Master Phoenix mengambil tindakan. Dia berteriak bahwasanya sang Pangeran White Tiger dia bisa memberi yang terbaik terhadap dirinya. Sang Master White Tiger menjawab bahwasanya menyerah itu tidaklah mungkin. Dia sudah menghabiskan banyak tenaga untuk merubah nasib dirinya dan dia meminta terhadap dirinya untuk menyerah dan itu tidak mungkin pisan. Dan lebih baik mati daripada harus menyerah mah. 可是我，而非苍兰大。 你既然知道这， Sehingga kemudian sang Master White Tiger merilis bahwasanya teknik terlarang bernama teknik White Tiger Unxiao. Hal ini pun membuat sang Master Phoenix langsung membuat strategi dan langsung terkejut melihat teknik macam apa yang dikeluarkan White Tiger. Lalu tiba-tiba White Tiger langsung naik ke setengah langkah Martial Spirit ya geng. Dan setelah memilih teknik terlarang itu, Master White Tiger langsung saja menargetkan Qinan yang menjadi orang pertama tujuan untuk dirinya bunuh. Karena Qinan memiliki Martial Spirit Kaisar yang diincar-incar. Namun baru saja melayangkan serangan kepada Qinan. Namun di saat itu pula, di saat waktu yang sama melayangkan serangan kepada babang MC kita Qinan, tiba-tiba patung Kaisar kembali aktif dan berkata bahwasanya White Tiger, kenapa kamu sangat terobsesi dengan Qinan? Alhasil Master White Tiger berbalik dan melayangkan serangan kepada patung raksasa Kaisar itu. Dan dia hanya ingin dan dia telah beraninya melawan terhadap dirinya. Lalu semua orang menghadapi serangan dari Master White Tiger, tentunya bersama sang Kaisar. Lalu ia kelihatan langsung menstabilkan serangan dari Master White Tiger, sehingga patung Kaisar itu berkata apakah dia pikir dia sudah cukup kuat hanya dengan mencapai setengah langkah Martial Progiani. Namun tiba-tiba Master White Tiger jauh keluar dari tubuhnya dan langsung memasuki tubuh Qinan. Dan pekerjaan itu pun guna untuk merebut kendali tubuh Qinan. Lalu pangeran ketiga dan Long Hu pun yang melihat kejadian ini pun langsung terkejut dan tidak menyangka bahwasanya Master White Tiger ingin mengambil tubuh Qinan. Lalu The Walking, mulai sekarang tubuhmu akan menjadi milik sang Master, kata sosok jauh dari Master White Tiger seraya memasuki lautan kesadaran Qinan. Akan tetapi setelah Master White Tiger itu masuki lautan kesadaran Qinan bukannya takut, dia malah mencibir ya geng. Padahal di dalam lautan kesadaran Qinan terlihat cermin perunggu muncul. Apakah itu, kata Master White Tiger. Dia pun terkejut ketika melihat cermin perunggu itu, yang mana kemudian dari cermin tersebut keluarlah seorang wanita cantik, sehingga wanita itu pun segera mengeluarkan sosok jauh Master White Tiger dari lautan kesadaran Qinan. Lalu siapakah kamu, kata Master White Tiger, dan dirinya dibuat terkejut dan dikalahkan dengan begitu mudah. Qinan menjawab apa gunanya memberitakan kepada orang yang sebentar lagi akan mati. Namun ketika Qinan akan mengeksekusi Master White Tiger, tiba-tiba patung sang mantan kesadaran Qinan sontak dia langsung memberikan penyerangan kepada Master White Tiger, yang mana kemudian patung sang mantan kesadaran itu menyegel Master White Tiger menjadi patung seperti dirinya juga, dan mereka akan selamanya melindungi negara ini. Melihat White Tiger telah berubah menjadi patung, Master Phoenix berkata, iya, akhirnya sangatlah bagus untuknya. Nah, masalah ini telah selesai. Qinan kemudian mengumumkan bahwasannya sekarang dia akan memberikan Martial Spirit kepada sang mantan Kaisar. Lalu penilaian yang paling pantas, Long Hu pun langsung saja meminta Qinan untuk memberikan Martial Spirit sang mantan Kaisar kepada dirinya. Jelas sekalipun Qinan langsung menolak terhadap dirinya karena Long Hu, kamu adalah sekte hewan, kenapa dia ingin seperti dirinya? 去吧，行了，走， 他这是在干什么？ 就没有人认识。 Lalu kemudian Qinan memberikan Martial Spirit milik sang mantan Kaisar kepada putra mahkota kerajaan Qian Kingdom, ya, atau pangeran ketiga. Lalu setelah pangeran ketiga menerima Martial Spirit milik sang mantan Kaisar pangeran ketiga, ia langsung berkata bahwasanya The Walking, dia tidak tahu harus bagaimana berkata yang pantas kepada Qinan. Namun dia hanya bisa mengatakan apapun masalah Qinan di masa depan, dia akan selalu mendukung terhadap Qinan. Lalu setelah semua masalah selesai, Qinan lalu kembali untuk berkultivasi di Camp Phoenix. Qinan berkultivasi di sana dan Qinan berkata bahwa Crimson Blood Ocean akan terbuka setengah bulan lagi. Dia tidak tahu siapa yang akan ada di sana, yang pastinya yang sudah berhasil naik peringkat atau belum. Namun di saat itu Wang Lao membawa sebuah suratan berkata bahwasanya The Walking
ia memiliki berita bagus untuk Cinan. Dikarenakan sang MC kita Cinan, ia telah masuk ke ranah Hidden Dragon Ranking. Mendengar Hidden Dragon Ranking, Cinan bertanya apa itu. Wang Lao menjelaskan bahwasannya Hidden Dragon Ranking itu adalah peringkat yang dibuat oleh aliansi Qingdao. Dan sekarang Duo King, kamu telah menempati peringkat ke-33 yang berasal dari kerajaan Ancient Kingdom. Mendengar itu bahwasannya Cinan hanya menempati peringkat ke-33, Cinan sendiri terkejut karena dengan kekuatannya, dia sekarang kan hanya berada di peringkat 33. Ini cukup menarik. Dia sangat ingin bertemu dengan para jenius dari daratan lain. Wang Lao kemudian kembali berkata bahwasanya Duo King ada satu berita lagi. Apakah ia ingin melihat upacara penggantian Martial Spirit? Lalu Cinan pun menjawab bahwasanya dia jelas ingin melihatnya. Dan segera mereka berdua pun bertindak seperti itu. Dan kerajaan Ancient Kingdom setelah sampai melihat Komandan Zhou, 我堂堂 看看，请的 lalu Wang Lao menjelaskan bahwasanya formasi itu harus dikatakan terlebih dahulu. Loh, Cinan bertanya-tanya dan sambil menerima Martial Spirit baru, apakah perlu membuat sebuah formasi besar ini? Wang Lao kembali menjelaskan tentu saja perlu karena mengganti Martial Spirit itu sebenarnya dilarang oleh surga. 太上长老， 你小子知道自我也会给你鸿蒙之气。 Melanjutkan episode sebelumnya yang mana pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Cinan, ia langsung berkultivasi. Dan kelihatan Nesken Soul milik Cinan mengalami peningkatan yang begitu pesat. Dan hanya tinggal sedikit lagi Cinan membuat menerobos ke ranah selanjutnya. Namun di saat itu kelihatan sang Komandan Zhou memberitahukan kepada Babang MC kita Cinan bahwasannya pangeran ketiga memanggil kepada Cinan. Karena dirinya memiliki sebuah kesempatan yang bagus untuk Cinan. Hal itu pun membuat Cinan kebingungan tentang kesempatan macam apa yang akan diberikan oleh pangeran ketiga. Sehingga singkatnya cerita kelihatan Cinan sudahlah bertemu dengan sang pangeran ketiga. Lalu ketika bertemu dengan pangeran ketiga Cinan, ia cukuplah terkejut karena kultivasi Cinan telah meningkat lagi. Lalu kelihatan sang pangeran ketiga memberikan banyak anggur yang enak-enak kepada Babang MC kita Cinan. 时间就想到了你，等到 地板考核结束 会，是天道宗的弟子。 Pangeran ketiga langsung berkata bahwasannya Duo King di belakang dia memiliki orang yang penting yang sangat menyukai anggur itu. Dan sekarang dia bisa mengambil semua anggur sebanyak yang Cinan inginkan. Lalu Cinan berterima kasih kepada pangeran ketiga dan sungguh tidak terbayang jikalau sang putri Miao tahu bahwasannya diri Cinan memiliki anggur sebanyak ini. Pastinya Putri Miao akan sangatlah senang sekali melihat anggur merah yang begitu banyak. Kemudian sang pangeran ketiga memberikan sebuah token kepada Babang MC kita Cinan dan sambil menjelaskan. Dan pastinya kerajaan Kingdom akan mendapatkan token sekali seumur hidup mereka. Dan dengan token yang diberikan kepada Cinan, maka Cinan bisa masuk ke rumah emas selama 1 hari. Mengetahui bahwasanya token itu sangatlah berharga, Cinan pun menolaknya. Akan tetapi pangeran ketiga tetap ingin memberikan token itu kepada Babang MC kita Cinan dikarenakan token itu tidak berguna pisan sama sekali ya di tangan nama. Dan pada akhirnya Cinan pun menerima token itu. Kemudian pangeran ketiga mengirim seorang penjaga untuk membawa Cinan ke rumah emas. Dan tidak lama mereka berdua pun sudah sampai di depan rumah emas. Dan si penjaga itu menjelaskan bahwasanya rumah emas dibagi menjadi beberapa lantai. Dan di setiap lantai memiliki keberuntungannya masing-masing. Dan tentunya di tiap ruangan ada konsekuensi dan isinya masing-masing yang begitu berbeda. Tetapi untuk menemukan keberuntungan itu tergantung kepada nasib dan kemampuan terhadap dirinya masing-masing. Terlihat saat ini ada seseorang pria tua bersila di depan rumah emas spiritual. Dan si penjaga itu menjelaskan bahwasanya Duo King adalah penatua Kong itu mah. Dan jikalau Cinan memberitahukan namanya dan juga token sebelumnya, maka dia akan diizinkan masuk ke dalam rumah emas. Lalu ketika melihat Penatua Kong, Cinan sedikit merasakan bahwasannya aura Penatua Kong cukuplah familiar atau cukuplah gagah. 修士渡劫的紧要对，现在 Dan dengan segera mungkin Cinan memperkenalkan dirinya dan juga memperlihatkan token miliknya. Sang Penatua Kong langsung bertanya bahwasanya Duo King, menurutmu dia akan berakhir di lantai berapa? Lalu Cinan menjawabnya, mungkin lantai ke-7. Hal itu pun membuat membuat sang Penatua Kong tertawa-tawa. Dikarenakan sang Penatua Kong sudah tahu betul betapa sulitnya untuk memasuki rumah emas ini.
Bahkan top jenius di kerajaan Kingdom pun dia hanya mencapai lantai kelima. Bahkan kaisar saat ini pun hanya bisa mencapai lantai keenam. Semenjak kerajaan Kingdom berdiri, kecuali mantan kaisar sebelumnya, tidak ada orang yang pernah mencapai lantai ketujuh. Dan sudah selama lebih dari 10 tahun, apakah belum ada yang bisa naiki lantai ketujuh? Apakah Chinan benar-benar yakin ya geng ingin mencapai lantai ketujuh? Lalu Chinan menjawabnya, dia sudah yakin. Dan demi keberuntungannya, ia sangatlah bagus pastinya. Dan ia ingin berniat mencapai lantai ketujuh. Dan sang Tuan Kong atau sang tua tetua Kong, ia langsung menanyakan kalau seperti itu, katakan tingkat berapa martial spirit milik Chinan. Lalu Chinan menjawabnya bahwasannya martial spirit milik Chinan adalah tingkat 6 kelas bumi. Lalu membuat sang penatua Kong tidak bisa berkata-kata lagi, dan dia pun mempersilahkan Chinan untuk masuk. Namun ingat bahwasannya Chinan harus bisa tinggal selama waktu 1 hari dan dia bisa mengambil satu barang di dalam rumah emas. Lalu dengan segera Chinan pun akhirnya masuk ke dalam rumah emas itu. Dan setelah Chinan masuk, terlihat ternyata penatua Kong itu sebenarnya adalah kaisar kerajaan Kingdom ya geng, atau kerajaan yang begitu kuat. Dan sang kaisar berkata bahwasanya tidak kusangka Duo King atau Chinan ternyata hanya memiliki martial spirit kelas bumi tingkat ke-6. Akan tetapi tiba-tiba sang kaisar terkejut karena pada saat ini dirinya menyadari bahwasanya Chinan telah memasuki langkah ke-6. Dan hanya dalam waktu yang sangat singkat, alhasil sang kaisar yakin bahwasannya Duo King pasti telah menyembunyikan tingkat martial spiritnya yang sebenarnya. Akan tetapi pula kemudian sang kaisar kembali dibuat lebih terkejut lagi ketika mendapati bahwasannya Chinan ternyata mampu mencapai langkah yang selanjutnya. Bahkan sang kaisar berkata-kata kepada dirinya sendiri, ia tidak mungkin sekali bahwasannya Chinan akan bisa naiki ke lantai ke-7. Sementara di saat itu Chinan masuk ke lantai ke-7, ia langsung melihat sosok kerangka tulang berjubah yang duduk di sana. Chinan menggunakan mata dewa perangnya untuk memata-matai. Akan tetapi kemudian jubah itu dipakai oleh kerangka tulang, dan tiba-tiba kerangka tulang itu aktif dan langsung bergabung dengan tubuh Chinan. Dan kelihatan Chinan terkejut sekali apa yang sebenarnya terjadi dari jubah itu. Namun kemudian tiba-tiba jubah itu sepenuhnya bergabung dengan tubuh Chinan dan merubah penampilan Chinan. Dan di saat yang bersamaan sebuah suara langsung berkata dari jubah itu. Dan jubah itu dikenal dengan jubah Dewa Iblis. Dan jubah itu adalah senjata paling kuat, tetapi dia telah rusak melalui banyak pertarungan bersamanya. Lalu kemudian dia kehilangan kekuatannya. Dia harap penerus yang bisa merawatnya dengan baik dan mengembalikan kejayaannya adalah Chinan. Lalu mendengar suara yang bergema itu membuat Chinan menyadari bahwasannya jubah ini adalah artefak peninggalan dari sang kaisar sebelumnya. Lalu sekarang jubah ini telah menyatu dengan tubuh Chinan. Namun kekuatan Chinan sekarang hanyalah kultivator di ranah martial spirit ya geng. Jadi Chinan masih belum bisa untuk melepaskan kekuatan dengan sepenuhnya nih. Namun walaupun untuk sekarang Chinan masih belum bisa menggunakan jubah itu, akan tetapi jubah ini tetap merupakan hadiah besar dan perjalanannya hingga habis-habisan ke tempat itu. Dan benar tidak sia-sia ya geng, ucap Chinan. Lalu Chinan kelihatan langsung keluar dari rumah emas dan terlihat sang penatua langsung bertanya-tanya bahwasanya Duo King apa yang dia dapatkan dari lantai ke-7. 531，第6名。我该给我菩提心了。 Namun kemudian tatapan sang penatua Kong ia tertuju kepada jubah yang dipakai oleh Chinan. Lalu sang penatua Kong menanyakan kepada Chinan apakah jubah itu jubah yang dipakai oleh kaisar sebelumnya. Chinan menjawab ya benar. Mata penatua Kong cukuplah tajam. Dan di sini sang penatua Kong memperingati kepada Chinan untuk jangan memperlihatkan jubah itu kepada sembarangan orang. Chinan memahami dan memberi hormat kepada sang penatua Kong. Lalu kemudian singkatnya cerita, Chinan pun langsung pamit pergi meninggalkan sang penatua Kong. Lalu setelah Chinan pergi, sang penatua Kong berkata bahwasanya Duo King satu saat nanti berharap Chinan tidak akan mengecewakan terhadap dirinya. Kelihatan Chinan langsung berjalan-jalan ya geng di kota White Tiger. Lalu Chinan merasakan bahwasanya seseorang dari tadi mengikuti terhadap dirinya. Lalu orang yang ikuti Chinan itu pun akhirnya menemui Chinan dan berkata bahwasanya Duo King, tuanku meminta untuk bertemu dengan dirinya. Jadi ia langsung mengajak kepada Chinan untuk ikut ya geng. Lalu kelihatan Chinan pun langsung saja menolaknya. Dan siapa orang ini beraninya mengundang untuk bertemu dengan tuannya. Bahkan Chinan tidak mengetahui siapa tuannya itu.
Lalu orang itu pun langsung mengingatkan kepada Chinan bahwasannya si penatua yang menanyakan kepada Chinan setahu dirinya adalah Kaisar Kingdom yang merupakan kehormatan yang diundang olehnya. Tetapi Chinan telah berani menolaknya. Namun Chinan tidak gentar sama sekali dan Chinan balik memberi peringatan seraya mengeluarkan sedikit aura membunuhnya. Jadi kenapa jika dia menolak undangan tuanmu? Ku berikan peringatan kepada dirinya bahwasanya jangan mengikuti terhadap dirinya lagi dan jangan salahkan dia karena dia tidak bertindak kasar. Dan di bawah aura Kinan, orang itu pun langsung gemetar dan berdiri bahwasannya ia tidak akan berani mengikuti kepada Chinan lagi. 做的一切向你全盘托出，整个神龙空间。 Lalu Chinan setelah jauh langsung memikirkan bahwasannya status orang yang menanyakan kepada Chinan setara dengan Kaisar Kingdom. Pasti itu adalah aliansi yang paling kuat. Lalu setelah mendapatkan peta yang dia dapatkan dari pangeran kedua, di saat itu tiba-tiba seseorang mencegat kepada Chinan. Dan orang itu langsung berkata Duo King, dia ingin membicarakan tentang peta milik pangeran kedua yang sekarang ada di tangan Chinan. Namun Chinan langsung saja menolak dan tidak akan memberikan peta itu kepada siapapun. Alhasil orang dari aliansi King Dao itu sangatlah marah terhadap Chinan. Dan Duo King apakah dia ingin menjadi musuh aliansi King Dao? Namun Chinan tidak peduli. Setelah mengatakan itu pun Chinan pun pergi dari cerah ruang yang terbuka. Namun Chinan tiba-tiba mendapati bahwasannya jubah Demon God di tubuhnya itu benar-benar cukup mengesankan dan mampu menahan angin dari retakan ruang. Dan selanjutnya Chinan pun akan tinggal di Phoenix Camp selama beberapa hari ke depan. Namun sebelum acara pengangkatan pangeran ketiga menjadi putra kota, 天地之境，仅引将天地之力全何事？ singkatnya cerita, 8 hari pun telah berlalu. Dan pada akhirnya acara pengangkatan pangeran ketiga menjadi putra mahkota atau disebut acara perjamuan surga akan segera dimulai. 我的才，而非苍兰。 你想必已经达到了不要负隅。将那藏头鹿也敢乱闯，炼制了数。 Pada episode kali ini, kelihatan babang tampan kita, yaitu MC kita Chinan, kelihatan membantu sang tuan muda Zhao Ji. Sehingga pada akhirnya, sang tuan master pun memberikan pedang jimat kepada Zhao Ji dengan harga 70.000 batu yuan yang begitu murni. Tetapi setelah itu kemudian di saat itu, orang-orang dari aliansi Sing Dao dan juga satu orang dari sebelahnya diketahui bernama Si Peng. Dan si tuan muda Si Peng ini merupakan orang yang berada di ranah top ya geng. Dan begitu bertemu dengan Duo King, Si Peng langsung saja menantang Duo King untuk bertarung dan berbaku hantam dengan dirinya. Namun kelihatan Chinan berkata bahwasannya dia sedang sibuk, jadi dia tidak bisa melayani terhadap dirinya. Ternyata di sini Si Peng dan orang dari aliansi Sing Dao datang untuk mendapatkan bulatan ocean dari tangan Chinan, yang pada akhirnya Chinan pun setuju untuk bertarung dengan Si Peng kali ini. Namun Zhao Ji memperingatkan bahwasanya Duo King untuk jangan menerima tantangan dari Si Peng, karena Si Peng ini adalah jenius di peringkat 30 hidden ranking. 三皇子，是心焰魔门的掌教。 Mendengar itu pun Chinan malah mencibir bahwasanya apakah benar Si Peng di peringkat 30. Dia pikir dia adalah top di peringkat 1. Dia sangatlah kecewa sekali. Lalu Si Peng juga terkejut dikarenakan berita yang dirinya dapat bahwasanya Duo King sebagai top 30. Dan ia hanya memiliki kultivasi martial spirit tingkat 1. Tetapi kenapa dalam waktu 2 hari saja tingkat kultivasinya telah meningkat ke ranah martial spirit tingkat ke-5. Namun tidak waktu lagi baginya untuk memikirkan itu, karena sekarang Chinan sudah mulai merencanakan serangan pertamanya. Sehingga pertarungan pun terjadi di tempat itu. Akan tetapi dengan mudahnya Chinan dapat mengalahkan Si Peng. Namun kelihatan pada kesempatan hari ini Si Peng dalam bahaya berat. Dan Si Peng juga diketahui bahwasannya ia adalah ketua aliansi di daerahnya. Dan dia meminta kepada Chinan untuk berhenti. Alasannya Chinan pun sangat malas dan akan segera pergi. 帮助三皇子，交出地图的话，至少为难。 Dan Si Peng langsung meminta Chinan untuk menyerahkan peta kepada dirinya. Jika tidak, aliansinya akan menargetkan bahwasannya
akan menargetkan terhadap diri Chinan. Akhirnya Chinan pun mengancam ketua aliansi sehingga Chinan langsung mengaktifkan 2 token dan menggunakan kedua token itu serta mengatakan bahwasannya kedua senior Pony dan senior Black akan datang ke tempat itu. Dan hasilnya ketua aliansi sehingga ia pun ketakutan dan sambil berkata, kenapa dia repot-repot untuk memanggil kedua senior hanya untuk menyelesaikan masalah kecil. Dia cuma bercanda dan jangan dianggap serius pisan. Lalu setelah mengatakan itu sang ketua aliansi sehingga ia mengajak langsung kepada si Peng untuk segera pergi dari tempat itu. Sehingga dia pun menghelakan napas yang begitu dalam. Lalu apakah kedua master akan datang ke tempat ini? Lalu Chinan menjawabnya, ia hanya bercanda-canda. Bahkan jika kedua token itu diaktifkan, kedua senior tidak akan datang lagi. Karena bagaimanapun mereka berdua dan kekuatannya belumlah pulih. 夏豪和杨松，这位你必须要请我好汉来，只能拼了。找人，你们要找的那个。 Tapi sangat disayangkan ketika sang penatua tidaklah datang dari daerah aliansi ini. Mereka berdua pun paham kemudian. Ia berkata bahwasannya dia tidak akan tinggal lagi di tempat itu. Namun dia tidak punya murid yang menemani di dalam perjalanannya keliling daratan timur. Lalu kelihatan Jiuji bagaimana jika dia menjadi murid dan ikut bersamanya. Jiuji tentu saja sangatlah senang menjadi murid Swordmaster sebelum kemudian mereka pun pamit pergi kepada Duo King. Lalu kelihatan Chinan kembali bergegas ke tempat asalnya. Namun terlihat ada sebuah bola mata besar yang tergantung di atas langit. Dan di perkataan orang-orang, Chinan mengetahui bahwasannya itu adalah mata khusus yang digunakan oleh aliansi. Sehingga untuk mengawasi tempat yang begitu penting. 大陆的武魂是南天门。沟通战神之魂有没有留下什么对修仙有益的？ Walaupun semua orang tidak bisa terlihat ataupun mencoba masuk dengan teknik teleportasi, namun tetap mata itu bisa mendekati keberadaan mereka. Dan beberapa waktu kemudian, Chinan pun telah sampai di tempat si Ma Kong. Dan di tempat itu sudah berada terlihat Long Hu juga sudah sampai. Si Ma Kong ia bertanya kepada Chinan kenapa dia sangat lama sekali datang ke tempat ini. Long Hu menambahkan bahwasannya ia benar sekali ia sudah lama menunggunya di sini. Chinan menjawab dan langsung ngomong, ya geng, seperti ini Chinan menemui masalah sedikit ya geng di perjalanan. Lalu si Ma Kong, kenapa kamu memanggilku dah Long Hu? Long Hu menambahkan bahwasannya benar si Ma Kong kenapa memanggil kami. 虚幻境要开启了。 Lalu si Long Hu pun langsung menambahkan perkataan bahwasannya ya benar sekali kenapa Ma Kong ia memanggil terhadap dirinya. Dan ia masih ingat bahwasannya dia pernah menghajarnya. Kecuali itu hal yang tidak penting. Si Ma Kong langsung mengungkapkan maksud dan tujuannya yang mana hari ini dia akan melihatkan harta karun aliansi. Mendengar hal itu pun Long Hu terkejut karena dirinya betul-betul sulit ya geng untuk merampok aliansi Dao. Sehingga si Ma Kong, apakah kamu gila jika kamu ingin mati? Dan jangan ajak-ajak dia. Akan tetapi ketika melihat tanda di kening si Ma Kong, Long Hu pun langsung terkejut. Dirinya menyadari bahwasan itu saja. Ketika di tempat yang begitu mulia, si Ma Kong menjelaskan bahwasannya dirinya penerus Emperor. Dan tidak ada di dunia ini yang tidak bisa aku curi. Apakah kamu mau ikut dengan dirinya? Akhirnya Chinan setuju karena bagaimanapun hubungannya dengan aliansi Dao sehingga menjadi sangatlah tidak baik. Dan apa salahnya membuat mereka lebih rugi lagi. Dan kebetulan sekali Chinan juga memerlukan batu Yuan yang sangat banyak untuk bisa meningkatkan martial spirit di waktu perang. Dan di sini Long Hu pun juga setuju untuk ikut bersama-sama. 哼，能看，可以说是那战神之魂。 Dan si Ma Kong memberikan Long Hu sebuah artefak peralatan yang mintanya untuk memakai artefak pertahanan tersebut. Lalu di tempat itu si Ma Kong dan Long Hu memakai artefak peralatan itu. Namun Long Hu kelihatan Long Hu ia langsung berkata bahwasannya sepertinya Chinan di mata si Ma Kong ia lebih hebat. Lalu si Ma Kong kembali menjelaskan dengan kekuatan Emperor yang menyelimuti diri mereka bertiga. Bahwasanya tidak ada masalah dan bahwasanya telah dicek tidak ada masalah sama sekali. Namun ngomong-ngomong, apakah kalian berdua memiliki jimat yang tidak terlihat? Lalu Chinan berkata dikarenakan ditanya oleh si Ma Kong bahwasanya dia bisa menyembunyikan dirinya menggunakan jubah Demon God. Sementara Long Hu berkata dia juga bisa menyembunyikan dirinya dikarenakan klan naga memiliki teknik rahasia untuk menyamarkan diri. 竟然真的是那个人！ 多谢了，你可以晋升品级。
Alah, sialan sekali. Setelah persiapan yang cukup matang, mereka bertiga pun bergegas pergi ke tempat harta karun aliansi Xingdao. Lalu singkatnya cerita, mereka pun telah sampai dan mereka telah menyelinap masuk ke tempat tersebut. Si Mak Kong menjelaskan di tempat ini penuh dengan jebakan Batman. Ingat untuk selalu mengikuti dirinya dan jangan sentuh apapun walaupun itu hanya selembar daun. Lalu yang ada di depan ruangan harta di aliansi Xingdao, setiap ulang harta dijaga oleh seorang martial spirit, oleh seorang martial yang begitu hebat. Jadi ingatlah untuk selalu berhati-hati. Singkatnya cerita, mereka telah berhasil masuk ke dalam dan terlihat di ruangan itu ada seorang ahli martial yang menjaga ya geng. Namun si Mak Kong menampilkan sebuah formasi yang menyelimuti mereka bertiga. Si Mak Kong menjelaskan formasi ini tidak bisa bertahan lama, oleh karena itu mereka harus menerus dengan cepat mengambil batu berharga yang ada di tempat itu. Namun ingat, kalian hanya bisa mengambil harta karun yang ada di dalam formasi. 些许到这里令，难懂。营长叫甚是想念。 Alhasil, Long Hu pun sangatlah senang ketika melihat harta karun yang melimpah di tempat itu. Dan kata Long Hu, dia sangat gembira, sangat memikirkan bahwasan. Lalu kelihatan si Tuan Mak Kong pun langsung menjelaskan bahwasannya harta karun ini memiliki formasinya masing-masing atau pelindungnya masing-masing di dekat harta karun. Namun dengan artefak pelindung yang ada di dalam tubuhnya, semua itu akanlah lenyap. Long Hu pun ia langsung gembira dikarenakan ia bisa menjadi tameng untuk mendapatkan harta karun dan mengambil harta karun yang begitu banyak yang ada di tempat itu. 公告，不要在这里。 绝不能让秦南现在。 Dan Cinan pun kelihatan sangat gembira pisan dikarenakan si Cinan banyak melihat batu-batu yang melimpah. Dan pada kesempatan hari ini Cinan mah berbutuh pisan karena batu yuan eta teh.